Kisah penyamaran intelijen selalu identik dengan profesi merakyat, seperti pedagang kaki lima. Entah mengapa, kebanyakan dari mereka terungkap sebagai tukang nasi goreng atau tukang bakso yang sering keliling rumah. Bahkan seorang intel TNI juga pernah menyamar menjadi orang gila dan emak-emak. Dalam dunia pertempuran, data musuh sangatlah penting. Sebelum perang atau operasi dimulai, pengumpulan data musuh baik berupa data personil, jumlah, tempat dan segala terkait jaringan musuh mutlak diperlukan untuk merancang sebuah strategi penyerangan. Untuk itulah diperlukan seorang intelijen yang mampu menyerap informasi sebanyak-banyaknya dan data apa saja yang diperlukan untuk merancang strategi peperangan, penangkapan ataupun tugas operasi penumpasan. Seperti yang terjadi di Poso, ada orang gila yang sudah dikenal luas oleh masyarakat sekitar wilayah Ratulene. Orang gila tersebut biasa mangkal di pertigaan Ratulene, jalan yang menghubungkan kota Poso, Palu dan Napu. Sebelum operasi besar-besaran pengejaran dan penangkapan atas kelompok MIT atau Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin Santoso, pihak aparat telah menyebar satuan intel untuk memata-matai pergerakan di sekitar lokasi zona merah. Salah satu metode intelijen aparat yang diterjunkan ke lokasi itu adalah penyamaran intel menjadi orang gila. Tim media lasdipo.co yang berada di Poso melaporkan bahwa pertigaan Ratulene merupakan salah satu tempat mangkal intel gila tersebut. Pertigaan Ratulene merupakan jalan yang menghubungkan kota Poso, Palu dan Napu. Jika seseorang hendak pergi ke wilayah pesisir, maka pasti akan melintasi pertigaan Ratulene. Warga sekitar biasa menyebut orang gila yang mangkal di wilayah tersebut dengan sebutan si Budi gila. Budi biasa makan dari sisa makanan orang. Kadang di warung tempe penyet yang sudah tutup, ia meminta atau mencari-cari sebungkus makanan. Seorang anggota TNI juga pernah mengucapkan terima kasih kepada pemilik warung yang sudah memberinya makan walaupun sisanya orang karena dikira orang gila betulan. Atas kejadian tersebut sekarang masyarakat sekitar Ratulene lebih waspada terhadap orang gila dadakan. Mereka mencermati gerak-gerik orang gila baru yang tidak tahu asal-usulnya. Sebagaimana di Ratulene, sepak terjang intel gila ini pun berada di area perkebunan Tongka. Warga sekitar biasa memanggilnya si Alex Gila. Perkebunan Tongka diduga merupakan basisnya MIT alias Mujahidin Indonesia Timur di bawah pimpinan Santoso. Pernah dalam sebuah operasi Densus 88, Alex terlihat di lokasi operasi. Akhirnya Densus 88 mengusir sambil memukulinya agar keluar dari wilayah operasi. Selain Densus 88, petugas polisi pengatur lintas jalan raya juga pernah memukuli Alex. Hal itu dikarenakan Alex sering tidur di pos jaga milik polisi tersebut yang berakibat pos jaga jadi kotor dan berbau karena kotoran baju dan badan Alex Gila. Namun ada satu hal yang mengherankan, Alex Gila selalu membawa tas lusuh kecilnya dan menjaganya baik-baik. Pernah suatu kali seorang warga hendak mengambil tas tersebut dari Alex, namun ia langsung merebut tas tersebut dengan sekuat tenaga. Alex juga pernah bercerita dengan gaya ngelantur ala orang gila bahwa saat di perkebunan Tongka ia pernah bersama dengan para anggota kelompok MIT, bahkan ia pernah makan bersama mereka, saat seluruh pasukan TNI yang ikut dalam PPRC atau pasukan pemukul reaksi cepat berada di lokasi. Mereka para anggota tersebut menaruh hormat dan angkat tangan kepada orang yang ternyata pura-pura gila ini. Orang gila itu pun langsung naik pesawat Hercules yang sudah disediakan. Jarak lokasi tempat orang gila tersebut biasa mangkal memang tidak terlalu jauh dengan bandara dan lokasi terjun payung yang sudah direncanakan. Warga yang berkerumun pun terheran-heran dengan peristiwa tersebut. Itulah sekelumit strategi aparat Indonesia mengorek informasi dan membaca situasi sekitar dalam zona merah. Bisa jadi operasi intelijen semacam ini terjadi dalam target dan tempat berbeda. Di sisi lain, selain menyamar menjadi orang gila, operasi intelijen ini juga bisa menyamar sebagai emak-emak lo. Baru-baru ini viral seorang polisi menyamar menjadi emak dengan tujuan untuk menangkap pelaku begal di kota Medan, Sumatera Utara. Guna menciptakan suasana kondusif, kepolisian sektor Polsek Medan Timur terus berupaya melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Uniknya, tim Pegasus Polsek Medan Timur melakukan penyamaran untuk memancing para komplotan begal keluar dari sarangnya. Seperti penangkapan 3 orang yang diduga komplotan begal di Jalan Perkebunan Pulau Brayan, Medan Perjuangan. Personel Polsek Medan Timur harus menyamar menjadi emak-emak untuk mengungkap komplotan begal dan menangkap para pelakunya. Penyamaran tersebut dilakukan setelah mempelajari cara main para pelaku yang kerap menargetkan korban perempuan. Kapolsek Medan Timur Kompol M. Arifin mengatakan, setelah mendapat laporan korban,
tim Pegasus Polsek Medan Timur melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Namun setelah beberapa hari, tim belum berhasil mengidentifikasi para pelaku. Saya dan tim Pegasus berpikir keras mencari cara untuk memancing para pelaku keluar dari persembunyiannya, kata Arifin. Dia mengatakan, atas kerjasama yang baik, tim Pegasus berhasil meringkus para pelaku. Kita akhirnya mendapat ide untuk melakukan penyamaran dengan berperan sebagai emak-emak. Personel kita kenakan pakaian daster dan jilbab, ungkapnya. Setelah dipastikan tidak aman dalam penyamaran tersebut, lanjut Arifin, tim bergerak ke lokasi para pelaku melancarkan aksinya. Setibanya di lokasi, personel yang menyamar berpura-pura lalu lalang dengan dipantau tim yang lain dari kejauhan. Ternyata kerja keras dan rencana matang ini membuahkan hasil. Komplotan begal keluar dan berusaha untuk membegal personel yang menyamar, jelasnya. Melihat target, kemudian tim langsung melakukan penyergapan dan berhasil meringkus para pelaku. Adapun 3 orang pelaku diantaranya adalah Ipan Ardiansyah alias Gopal 24 tahun, M. Ferdiansyah alias Popoy 17 tahun dan Sopan Yohansyah alias Yoyo 21 tahun. Penangkapan tersebut berawal dari ditangkapnya Gopal yang merupakan pimpinan komplotan begal ini oleh petugas di tempat persembunyiannya yang berada di Jalan Pancing Gang Seroja, Kecamatan Medan Deli. Kemudian, penangkapan 2 rekannya tersebut atas keterangan Gopal, di mana keduanya diamankan di rumah mereka masing-masing. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 dan 365 KUH pidana. Bagaimana menurut pendapat kalian Lur tentang penyamaran intelijen ini? Tentunya sangat menakjubkan ya Lur.